Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap aturan wajib tes PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan jarak tempuh minimal 250 km atau waktu tempuh 4 jam. Rahmat berpendapat aturan pengetatan perjalanan memang dibutuhkan untuk mencegah gelombang ketiga penularan COVID-19 yang dikhawatirkan terjadi pada akhir tahun nanti. Oleh sebab itu, ia meminta agar aparat memastikan ketentuan tersebut benar-benar ditegakkan dan diawasi dengan ketat meski implementasinya dianggap sulit. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi P3, Arwani Toumafi juga mengkritik kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Menurutnya akan menimbulkan masalah baru, utamanya dalam sisi pengawasan di lapangan. Ia pun menekankan agar pemerintah membuat aturan berdasarkan data di lapangan. Oleh sebab itu, ia meminta aturan wajib tes PCR atau antigen untuk perjalanan darat dicabut. Ia mengatakan semangat pengendalian COVID-19 mestinya harus dilandasi data. Pemirsa, DPR RI menyambut keputusan pemerintah mencabut aturan wajib tes PCR baik di luar maupun di Jawa Bali sebagai syarat untuk naik pesawat. Meski demikian, para wakil rakyat meminta pemerintah lebih bijak kepada rakyat sebelum mengambil keputusan. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, ini kita sudah tahu ada aturan baru berubah-ubah, tapi langsung saja ini berkaitan dengan aturan tes antigen, PCR. Ini kalau dari Komisi 5 melihatnya seperti apa? Karena sektornya adalah sektor transportasi. Iya, jadi memang kalau kita lihat sejak awal pandemi berkaitan dengan masalah aturan ini, terutama di bidang transportasi ini memang sering terjadi berubah-ubah gitu ya. Dan sekarang ini memang kita lihat juga menjadi persoalan di tengah masyarakat. Ya. Yang pertama berkaitan dengan aturan ya. Ini kan harus ada pendekatannya. Paling tidak kan pendekatannya apa? Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan PCR umpamanya itu dengan jalannya 4 jam umpamanya dengan ke jalan mobil ya. Iya. Menggunakan PCR, kemudian mobil keluarga juga harus dilihat. Ini tentu akan membebani beberapa hal berkaitan dengan itu. Yang kedua, kalau saya tadi lihat juga pengumuman Menteri PMK mengatakan bahwa cukup untuk transportasi udara Jawa, Bali menggunakan antigen boleh. Iya. Tapi di luar Jawa masih tetap menggunakan PCR. Nah, ini juga kan harus dilihat dari siapa pendekatannya. Dan Anda sendiri melihatnya tidak ada pendekatan yang digunakan begitu? Iya, saya melihat pendekatannya ini tidak tahu ya apa ukurannya gitu. Kalau kita lihat itu tadi ya Kalimantan umpamanya. Kalbar itu ke Pontianak, macam di tempat saya, Jakarta cuma 1 jam 5 menit. Palembang 50 menit. Lampung 45 menit. Nah, apa juga dari mana sih kalau itu pendekatannya jarak gitu ya. Nah, pendekatannya level ya banyak sekarang di daerah-daerah sudah level 2 bahkan level 1. Nah, seharusnya kan begini, kalau saya melihat kenapa kita tidak maksimalkan saja dengan vaksin. Jadi setiap yang pergi berperjalanan itu sudah vaksin 2 umpamanya. Nah, kalau untuk keamanan, untuk supaya lebih safety-nya, karena begini, PCR itu juga belum menjamin Mas untuk keamanan. Karena ada jarak waktu, rentang waktu. Ketika di PCR itu kan waktunya ada yang 12 jam. Betul. Setelah dia PCR ngambil sampel itu, kemudian setelah itu dia pergi mungkin ke mall atau kemana, dia makan dan sebagainya, bersentuhan dengan orang lain yang mungkin juga punya keterpaparan dengan COVID itu, kemudian pada saat naik pesawat kan dia juga tidak juga dijamin. Apakah dia juga ada besar kemungkinan terpapar juga ya? Terpapar. Jadi, nah itu. Yang kedua ini kan menyangkut orang akhirnya kan tidak bertanya-tanya nih, apa ini vaksin ini? Iya.
Baik, kan? Pak Syarif, ini Kan kan harusnya kan diyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu dan testimoni yang ada kita ini landai sekarang kan kita tervaksin. baik. Pak Syarif, ini kan berkaitan dengan moda transportasi yang juga ada kesan di tengah masyarakat. Ini ada kelas-kelasnya ya. Kemarin sempat ada PCR untuk pesawat, sementara untuk kereta api antigen, sekarang ada kendaraan pribadi harus PCR dengan jarak tertentu. Anda sendiri melihatnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan lah dalam mengambil kebijakan ini bagaimana ya? Itu saya katakan kita tidak ada standar yang jelas. Ya. Dulu pakai pesawat. Nah, padahal pakai pesawat kan cukup ada 1 jam. Katakan di dalam gerbong, kereta api juga itu sama di dalam gerbong, bahkan bisa 12 jam, 14 jam pakai antigen. Pendekatannya di mana? Oke, baik. Jadi saya kira memang ini ya harus didudukkan lah. Apa yang menjadi persoalan? Kayak pendekatan ya harus pendekatan sains gitu. Oke. Saya malahan melihat ini kenapa tidak digunakan pada saat mau naik, walaupun katanya tidak terdeteksi kalau 36 ke bawah itu kalau pakai antigen. Tetapi kan paling tidak kalau orang sudah terpapar kan akan kelihatan. Kenapa tidak pakai antigen pada saat naik pesawat, pada saat mau naik kereta api, pakai antigen? Saya kira lebih ini. Nah, kemudian kendaraan pribadi kenapa harus pakai antigen kalau dia sama-sama sudah PCR, sudah vaksin umpamanya 2 kali, apalagi yang sudah booster gitu. Jadi kemampuan vaksin itu sampai kemana juga jadi akhirnya kan pertanyaan juga dari Baik. Ini orang-orang. Konfirmasi juga apakah benar Komisi 5 sebetulnya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, bahkan sempat juga katanya Komisi 5 mencecar Dirjen Perhubungan terkait dengan syarat PCR ini, apa iya? Ya kita sudah kita bicarakan langsung dengan Pak Menteri Perhubungan. Tetapi kan memang begini juga harus kita maklumi. Karena ini kan regulasinya di Kementerian Perhubungan. Tetapi ini kan semua kebijakan berada di Satgas Covid. Iya. Nah, jadi Satgas Covid yang menentukan itu. Menteri Perhubungan sebagai kementerian yang berada di dalamnya yang mengikuti aturan yang dibuat oleh Satgas Covid. Nah, Menteri Perhubungan secara kelembagaan saya yakin Menteri Perhubungan juga tidak sependapat. Bingung juga begitu. Bingung, kenapa? Karena kaitan kan transportasi. Iya. Berkaitan dengan masalah kelangsungan juga pesawat dan sebagainya ini. Ini kan jadi kesian juga, terutama airline sekarang terpukul. Ya, kemudian alat-alat transportasi yang melakukan transportasi umum juga terpukul dengan akibat kebijakan ini gitu. Karena masyarakat tentu menambah biaya, menambah lagi waktu, macam PCR. Dilakukan PCR itu tidak semua daerah punya alat loh. Dia harus lagi ke ibu kota, menunggu lagi waktu di situ. Baik. Jadi ini saya minta pemerintah ini harus di dalam menerapkan sesuatu ini ya secara komprehensif dilihat secara keseluruhan. Baik. Pak Syarif, ini ada juga terkait dengan wacana jangan-jangan syarat PCR ini erat kaitannya dengan kepentingan bisnis. Kalau Komisi 5 melihatnya seperti apa? Mengkait-kaitkan syarat perjalanan bagi masyarakat dengan bisnis bagi kalangan tertentu? Ya, saya kira saya tidak ke sana lah. Tetapi kalau sampai ada yang melakukan itu kan naik juga. Kalau sampai untuk kepentingan tertentu dalam kondisi kita yang sangat darurat seperti ini. Iya. Ya akibat pandemi Covid ini kan sektor-sektor lain terpukul. Ya, transportasi, wisata dan sebagainya di daerah juga terpukul. Tadinya seperti pesawat Garuda macam di tempat saya, di dapil saya itu 1 hari 5 kali, sekarang cuma hanya 1 kali. Nah, ini kan akibat dari pandemi, akibat juga syarat-syarat perlakuan itu juga membawa menjadi persoalan. Baik, di luar tadi memang bicara tentang masih ditanda tanya soal ukurannya seperti apa, tapi kalau untuk PCR pesawat diganti antigen rasanya setuju ya karena bisa meringankan masyarakat begitu ya Pak Syarif? Kalau memang itu kan masih bisa meringankan. Harusnya kalau ingin safety juga supaya itu betul-betul bisa ya menjaga ya meminimalkan terhadap keterpaparan dilakukan di bandara saja.
dengan menggunakan ya tentu harus menambah orang, menambah tempat. Iya. Sehingga pada saat mereka naik ke pesawat atau naik ke kereta api atau ke kendaraan umum itu sudah paling tidak dia bisa tidak terpapar ya dari COVID itu. Baik, tapi untuk perjalanan darat bagaimana sikap Komisi 5? Ya perjalanan darat sebenarnya kalau lihat itu tadi pendekatannya. Kalau mau pendekatan untuk keamanan bagi mereka itu, ya perjalanan darat juga diberlakukan, tapi berlakukan antigen saja pada saat yang penting mereka sudah vaksin. Itu. Nah, vaksinnya ya kalau mau disyaratkan harus vaksin 2 kali supaya juga masyarakat bisa melakukan vaksin karena masih banyak kan di daerah-daerah masih ada yang di bawah 30% masih yang masyarakatnya ikut vaksin. Baik, untuk kendaraan pribadi yang lebih dari 250 km apakah memang ini bisa tetap dilakukan atau sebetulnya harus dicabut saja? Kalau saya kendaraan pribadi selama yang ada di dalam itu sudah vaksin semuanya, kenapa harus diberlakukan? Yang penting itu tadi, prokes kesehatan tetap digunakan. Baik. Ya, ketika berada di luar, di dalam, mereka di luar ya gunakan. Selalu juga sanitizer dan sebagainya itu tetap harus ada gitu. Baik. Saya kira lebih efektif hal-hal seperti itu. Pak Sarip, terakhir supaya otak-atik syarat perjalanan ini juga tidak membingungkan masyarakat, kebijakannya juga harus ajeg pasti seperti itu. Catatan Anda terakhir bagi pemerintah harus apa yang dilakukan terbaik? Ya, saya kira pemerintah bekerjalah juga menjaga untuk kepentingan masyarakat, menjaga kepentingan masyarakat dan juga keamanan masyarakat. Artinya bagaimana juga melihat bahwa dengan ketentuan-ketentuan seperti ini harus betul-betul dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga tidak memberatkan masyarakat. Sehingga semuanya ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Sarip Abdullah sudah berbincang banyak di Indonesia Petang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, salam sehat Pak. Salam. Dan pemirsa, kita masih akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami, tetap di MNC News.